Seperti inilah makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini masih dilestarikan sama Arab Baduy. Makanan ini terbuat dari kurma matang yang dijemur sampai berhari-hari lamanya, lalu dimasukkan ke dalam karung yang dibuat dari daun kurma dan disimpan dalam gudang khusus sampai kurma yang ada di dalam karung mengeluarkan air seperti madu. Dan makanan ini jarang dijual di restoran manapun di Arab, termasuk juga di Mekah, dan hanya ada di pasar Badu. Nah, proses penampungan air sari pati kurmanya seperti ini, airnya menetes ke bawah lalu ditampung ke dalam kendi, dan saripati kurma ini selain banyak khasiatnya, juga punya nilai ekonomis tinggi, Masya Allah. Inilah cara Arab Baduy panen kurma super yang disukai banyak orang. Nah, ini namanya kurma barhi. Kurma barhi itu banyak dijual mentahannya, karena mentahannya aja rasanya sudah manis, apalagi matangnya. Kalau ini namanya kurma ajwa. Kurma ajwa, bila mentahnya warnanya merah kehitam-hitaman. Dan kurma ajwa yang ditanam di tanah haram Madinah itu namanya kurma ajwa aliyah. Bentukan matangnya seperti ini dan harganya pun cukup mahal. Kalau ini namanya kurma rutop yang biasa banyak dijual mentahannya. Dan ini suasana ketika musim panen, banyak orang Arab jualan kurma rutop di pinggir jalan. Kalau ini namanya kurma majul itu bentuknya besar dan dibiarkan matang 100% di atas pohonnya dan punya rasa sangat manis. Dan ini kurma sopawi, biasa juga dijual mentahannya karena mentahannya aja manis seperti barhi kurma itu. Kalau masih mentah bentukannya seperti dukuh ya, Masya Allah, pohonnya pendek, buahnya lebat. Seperti inilah cara Arab Baduy menyiapkan kurma berkualitas super dari mulai pembuahan sampai bisa dipanen. Nah, proses pembuahan kurmanya seperti ini, jadi pohon kurma itu tidak berbuah dengan sendirinya ya, tapi harus dikawinkan terlebih dahulu, atau proses polinasi. Pantesan banyak yang nanam pohon kurma di Indonesia, susah berbuah, ternyata harus dikawinkan terlebih dulu ya, Masya Allah. Dan setelah 1 bulan dikawinkan, bentuk buah kurmanya seperti ini. Dan itu pun masih disortir ya, agar kualitas kurmanya makin manis. Dan kurma yang masih sebesar ini paling dicari jemaah haji untuk program ibu hamil. Tapi rasanya bila masih sebesar ini keset ya. Dan setelah kurma umurnya 3 bulan, barulah kelihatan kurmanya sebesar ini. Dan perawatannya juga cukup ribet ya. Karena buah kurma ini tiap hari harus disemprot air biar tetap bersih dan juga agar bebas dari hama. Dipasang jaring-jaring seperti ini. Nah, dan seperti ini, para Arab Baduy mengolah kurma dari panen sampai bisa dimakan. Dan proses panen kurmanya seperti ini, jadi kurma setengah matang dipotong sama tangkainya, diturunkan lewat tambang, lalu diangkut langsung pakai mobil. Nah, setelah proses panen, lalu dipilih satu persatu, dipisahkan antara yang matang dan yang setengah matang. Dan inilah proses yang bikin kurma ini rasanya lebih manis dan kuat, sampai bertahun-tahun lamanya tidak busuk. Ternyata kurma ini direbus terlebih dahulu, dan proses merebusnya juga secara tradisional, pastinya sampai berjam-jam lamanya, Masya Allah. Dan setelah dikukus kurma ini dijemur, sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Kurma yang bentukannya seperti ini, harganya juga nggak murah di pasaran ya. Tekstur kurma ini agak kenyal dan rasanya manis, Masya Allah.